Yo, halo teman-teman. Balik lagi gue cukur lagi ya. Kali ini gue motong rambut dengan jenis rambut yang bisa terbilang lurus ya dan tebal. Tapi dengan bentuk kepala yang agak bergelombang atau nggak rata ya di bagian belakang. Tapi di sini gue paksain untuk bikin gue fade pada rambut bagian sampingnya. Oke, langsung ke tahapnya, di mana setelah tahap parting untuk memisahkan rambut atas dan samping. Buat mudahin gue motong, gue di sini pakai guard atau sepatu nomor 3 dengan posisi tuasnya itu atau levernya close ya, dengan bantuan menggunakan sisir. Jadi sisir ini gue pakai buat membentuk garis pemandu atau guideline menggunakan sepatu nomor 3. Bisa dilihat rambut bagian atasnya itu di bagian bawah rambut partingannya bergaris ya, atau bisa dibilang itu adalah rambut samping terpanjang ya untuk bagian sampingnya. Terus lanjut gue menggunakan trimmer untuk membuat guideline kedua, di mana guideline ini untuk memandu kita menggunakan atau jenis potongan apa yang akan kita buat pada rambut bagian samping. Di sini gue buat di mid dengan bentuk guideline atau garisnya yang melengkung, nggak lurus tegas dari depan ke belakang ya, agar menurut gue sih biar fade-nya itu nanti kelihatan natural atau kelihatan kaku ya, atau nggak kelihatan lurus gitulah. Makanya di sini gue bikin agak melengkung. Terus lanjut gue menggunakan trimmer lagi untuk membuat outline atau garis samping tegas. Di sini outline-nya gue bikin di awal ya, biar nanti pas di akhir itu gue nggak kesusahan membuat garis samping naturalnya atau outline-nya. Karena biasanya gue bikin di akhir itu rambutnya kan udah habis ya, udah selesai kita bikin fade, terus kita pakai trimmer, jadi agak kurang kena lah menurut gue, jadi kurang maksimal. Karena di sini gue nggak pakai silet ya, karena jujur gue juga nggak bisa pakai silet. Terus lanjut di bagian ini adalah dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuasnya itu half ya atau setengah teman-teman. Posisi tuas half atau setengah di sini dengan batasnya itu kan di tengah-tengah antara guideline menggunakan trimmer dan menggunakan sepatu nomor 3. Jadi di tengah. Terus lanjut di sini gue cuma pakai clipper doang. Di sini dengan posisi tuasnya itu half atau setengah dan juga close ya teman-teman. Jadi itu di sini gue bikin half dulu untuk sedikit memudarkan garis pemandu atau guideline yang di awal gue buat. Terus lanjut nanti menggunakan tuas close untuk sedikit memudarkan garis pemandu tersebut. Di sini batasnya itu sekitar berapa ya, setengah sentimeter lah ya, setengah sentimeter. Jadi itu maksud gue 1 cm menggunakan close half. Terus setelah selesai lanjut lagi di bawahnya setengah sentimeter dengan tuas close. Dan tadi setelah menggunakan tuas close, gue lanjut di sini menggunakan sepatu 0,5 untuk memudarkan antara tuas 0,5 dan juga sepatu nomor 1 ya yang tadi kita buat. Di sini tuasnya kita mainin antara half dan open atau setengah dan terbuka. Di sini gerakan clippernya itu tidak menekan pada permukaan kulit rambut customernya ya, atau gerakannya itu sedikit mengambang pada bagian ujung. Jadi ketika clipper pertama kali gue tempelin ke kulit untuk menyambungkan antara guard satu dengan guard lain, itu menempel. Nah setelah kita tarik ke atas, ujungnya itu agak keluar atau seperti membentuk huruf C, atau biasa gerakan ini disebut gerakan C-stroke ya. Jadi itu tidak terlalu menekan pada permukaan kulit customer agar tidak menimbulkan guideline baru ya teman-teman. Terus di bagian itu bisa dilihat yaitu ya ada buletan. Di situ adalah dimana permukaan kulit rambut customer itu nggak rata atau benjolan, tapi benjolan itu ke dalam ya, nggak keluar ya. Tapi sini gue paksa
dari beberapa sudut pandangan emang kelihatan kalau bunderan itu kelihatan ya, atau benjolan itu. Tapi dari segi atau sudut pandang kamera atau dari mata gua, di situ kelihatan udah ngeblend. Setelah tadi gue pakai shaver untuk memotong rambut bagian bawah agar benar-benar nol, di sini gue ngeblend atau overcomb bagian atasnya yang tadi pakai guideline sepatu nomor 3, 1,5 sorry maksudnya 1,5. Terus di sini gue sambungin. Di sini emang gue nggak nggunain sisir overcomb ya, biar ini kan sisirnya juga agak tebel, jadi itu biar gue meminimalisir ya pitak baru lah ya. Jadi di sini benar-benar pelan-pelan, sisir juga ngambang. Terus di bagian belakang ya benar-benar banyak apa tuh lubang-lubang yang dipotong nanti itu bakalan susah banget di sini, makanya gua ya agak sedikit kesusahan ya. Untuk rambut bagian sampingnya ini gue bikin agak ke mohawk ya. Jadi dari samping itu mid fade, dari ke belakang itu agak meruncing ya. Tapi sorry bagian belakang gak bisa gue expose atau gue liatin ke teman-teman, karena di samping ada yang nungguin ya, atau customer yang mau gunting lagi. Jadi belum bisa ngasih sudut pandang atau kamera yang secara keseluruhan ya, cuman bagian samping. Terus lanjut di bagian ini adalah ketika gue menggunakan gunting sasak dan juga sisir. Di sini gue pakai gunting sasak dan sisir itu untuk menyambungkan bagian-bagian rambut yang kelihatan masih tebal atau biasanya itu masih membulat tebel. Terus gue sambungin. Di sini lampu kameranya atau lampu ring lightnya gue matiin ya, biar karena mata gue juga sepaneng ini ya, melototin biar ngeblend antara rambut satu dengan rambut yang lain. Di sini gue pakai gunting sasak. Terus juga biasanya kalau ada rambut yang masih kelihatan tebal atau titik-titik yang kelihatan tebal, biarpun itu sedikit, biasanya gue pakai ujungnya langsung fokusin ke bagian yang masih tebal tersebut. Biasanya ketika sekecil lingkaran 1 cm atau setengah senti ya, di situ gue langsung pakai gunting sasak. Terus gue lanjut potong bagian atasnya. Bagian atasnya memang customer cuma potong dikit doang, sekitar 1,5 cm lah ya. Di sini gue potong dimulai dengan rambut bagian depan. Biasanya gue motong tuh mulai dari bagian depan ya, agar menyesuaikan dengan panjang pendek yang customer mau. Biasanya gue tarik ke atas, terus lu mau potong seberapa, terus dia minta segini, baru udah gue kerjain. Jadi setelah gue potong selesai, gak gue tanyain balik kurang pendek gak, nanti akan menimbulkan kerja baru lagi atau potong 2 kali ya. Untuk rambut bagian atas paling penarikannya gue bagian tengah itu horizontal atau lurus, tapi ketika ke samping gue itu agak menyerong atau miring ya gitu ya. Jadi itu bagian samping itu gue sambungin dengan sepatu nomor 1,5 bagian samping, dimana itu adalah titik terpanjang rambut bagian samping. Terus ketika gue motong rambut bagian atas, bagian tengahnya dari rambut bagian atasnya itu gue tarik ke atas. Bagian sisi kanan dan kiri gue potong agak menyerong atau miring. Jadi itu ketika kita tarik ke atas itu akan membentuk runcing ke atas ya. Dimana potongan rambut bagian atas ini kita bikin kayak foxhawk ya, lebih foxhawk ya, spek juga bisa. Terus di bagian ini adalah gue menggunakan gunting sasak atau gunting penipis. Cuman di sini gue potongnya cuman bagian ujungnya doang ya, karena jenis rambut yang lurus kaku gini, ketika kita potong menggunakan gunting sasak dan mengenai akar rambut, tentu ketika posisi kering akan menimbulkan jigrak. Ya mungkin bisa kita tutupi jigraknya itu dengan menggunakan bantuan produk atau minyak rambut ya teman-teman. Di sini gue potong ujung-ujungnya doang, sasak, terus gue keringin agar kelihatan natural looknya ketika rambut kering ya. Karena tentu kalau rambut bagian basah, rambut basah tebel atau nggak dicukur, dibasahin, disisir doang juga rapi. Makanya di sini gue keringin.
Nah ini natural looknya ya, gue nggak pakai produk sama sekali. Dan ini penampakan bagian samping kirinya ya. Di bagian sini emang kelihatan lebih rata atau lebih bagus. Dan ini bagian kanannya, gimana ada benjolan di situ gue paksain. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan, gue share di sini. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar potong rambut atau mencari model potongan rambut. Sampai ketemu di lain video. Like, comment, and subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video. Sans Barber, assalamualaikum.